Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Izin memperkenalkan diri, kami dari perwakilan ekstrakurikuler KIR ingin menampilkan proses pembuatan keju cheddar di paling awal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Aditya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ulfa Awalia. Aku Nuraini Hasnadewi. Pertama, kita mulai dari alat dan bahan serta fungsinya, dimulai dari Ulfa. Nah, alat yang pertama di sini yaitu ada panci, lalu yang kedua ada presan keju. Lalu di sini ada saringan, di sini ada alat pengaduk. Kang, ini kan spatula. Kegunaannya buat apa sih, Kang? Jadi untuk mengaduk susu yang sering dimasukkan dalam panci ini. Oh, nah di sini juga ada pisau, teman-teman. Gunanya pisau apa? Untuk memotong daging. Bentar. Di sini ada alat yang ketinggalan loh. Ini juga gak kalah penting. Ini tuh namanya termometer. Fungsi ini tuh untuk mengecek suhu dalam susu agar stabil dan tepat. Nah, teman-teman, selanjutnya ada bahan-bahan. Di sini ada susu. Di sini ada mesopilik. Nah, bahan selanjutnya itu ada kalsium klorida. Gunanya kalsium klorida itu untuk mempercepat penggumpalan susu, lalu memperkuat struktur dadi, lalu fungsi selanjutnya yaitu ada memisahkan whey dari dadi. Nah, selanjutnya ada lanet. Ini untuk menggumpalkan protein kasein, memisahkan dadi, dan untuk membentuk tekstur dasar keju. Di sini juga ada air rebusan wortel. Emang ada itu segala itu buat apa sih? Untuk mempercantik warna kejunya. Selanjutnya ada bahan apa lagi? Selanjutnya yang terakhir ada garam untuk menambah rasa kepada daging yang sudah jadi. Nah, ayo kita lanjut ke proses pembuatannya, teman-teman. Pertama, kita naikkan panci ke atas kompor. Sesudah itu, kita masukkan susu yang ada, itu 10 liter. Setelah masukkan 10 liter susu, kita nyalakan kompornya. Sudah menyala, teman-teman. Lalu kita panaskan hingga 35 derajat Celcius. Nah, teman-teman, ini udah 35 derajat ya. Nah, kita matiin kompornya dan tunggu sampai 30 derajat Celcius. Nah, teman-teman, setelah kita nunggu beberapa saat, di sini susunya sudah turun, suhunya menjadi 30 derajat. Lalu kita akan mulai proses memasukkan bahan, yaitu mesopilik. Caranya dengan pertama kita ambil dulu susunya sedikit, lalu tuangkan ke wadah, lalu campurkan bahan mesopiliknya. Lalu teman-teman, kita akan mengaduk ini. Nah, setelah dicampurkan lalu diaduk hingga merata, lalu kita masukkan cairan ini ke dalam susu yang ada di panci. Kita masukin ya, teman-teman. Nah, kalau sudah dimasukin, kita aduk pakai spatula ini agar tercampur rata. Nah, setelah diaduk dengan rata, lalu selanjutnya kita akan diamkan selama kurang lebih 45 menit. Nah, setelah kita menunggu kurang lebih 45 menit, selanjutnya kita akan memasukkan bahan yang lain. Pertama, masukkan pewarna. Ini tuh sebagai pengganti anato. Kita masukkan biar warnanya lebih cantik ya, teman-teman. Perlahan aja masukinnya.
Nah, selanjutnya lalu kita aduk-aduk sampai warnanya tercampur merata. Selanjutnya teman-teman, kita akan memasukkan 4 tutup botol kalsium klorida. Satu, dua, tiga, empat. Cukup ya teman-teman, langsung kita aduk lagi. Setelah diaduk rata, kita akan masukkan rennet. Langkahnya sama seperti masukkan mesofilik tadi. Kita akan aduk hingga merata. Hasilnya akan seperti ini teman-teman. Lalu kita akan masukkan ini ke dalam susunya. aduk lagi. Lalu kita kembali aduk-aduk agar semuanya tercampur secara merata. Lalu setelah ini kita akan menunggu lagi kembali selama 45 menit. Nah teman-teman, setelah kita nunggu 45 menit, maka susu tersebut akan menggumpal lalu berubah menjadi dadi. Setelah itu, dadi tersebut akan dipotong menjadi dadu kecil-kecil. A few minutes later. Nah, setelah didiamkan selama 45 menit, lalu kita kembali nyalakan api kompor dan kita aduk perlahan agar pemisahan whey dan dadi tersebut terpisah secara merata. Kalau misalkan diaduk itu berapa menit sih lamanya? Itu tuh kita aduk perlahan selama 45 menit. Harus pelan banget ya? Iya, biar gak hancur. Nah, selama proses pengadukan ini, kita harus pastikan bahwa suhunya mencapai 45 derajat. Lalu di setiap 10 menitnya, kita akan cek kembali agar suhunya tetap stabil. Nah teman-teman, sesudah mengaduk dan menunggu 15 menit, saatnya kita untuk menyaring untuk memisahkan whey dengan dadinya. Boleh bantunya? Setelah kita membuang whey tadi, saatnya kita memindahkan saringannya ke sini. Oke, kita pindahkan ya teman-teman. Bantu tekan pakai. Setelah itu kita potong dadinya menggunakan spatula.
Kita pindahkan dadinya ke saringan ya teman-teman. Jangan lupa pastikan tangan kalian steril ya. Kita masukkan sisanya ke sini teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita memisahkan dadi tersebut, kita akan angkat dan lalu kita akan memberikan bantalan. Agar dadinya tidak menyentuh sisa whey tadi ya. Nah teman-teman, ini dadi yang sudah dibagi dua, kita akan melakukan proses bolak-balik 4 kali setiap 10 menit. A few minutes later. Nah teman-teman, setelah melakukan proses bolak-balik selama 4 kali, kita akan memindahkan ini ke dalam talenan. Setelah kita akan melakukan proses pemotongan menjadi bentuk dadu. Nah, lalu kita masukkan garam sebanyak 2 sendok makan.
Nah, teman-teman, setelah kita melakukan proses pengepresan keju, selanjutnya kita akan membuka presan ini lalu kita lihat hasilnya. Ayo, ayo, ayo. Wow. Kita buka. Ini belum. Bisa dilihat teman-teman? Hasilnya sangat perfect. Wow. Kacau, mantap. Selama 10 kali. Bombastic side eye. Ada fancy. Udah ber. Yeay. 45 Pulang. Di Usma. I just had to let you know you're